Shalom Sobat JRC, welcome back to JRC Online Service. Tidak terasa, 1 minggu sudah kita melewati hari-hari, dan tiba saatnya kita datang beribadah kepada Tuhan. Mari kita ajak saudara-saudara kita, orang tua kita, untuk beribadah bersama-sama, serta mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan atas berkat-Nya yang boleh kita nikmati hingga hari ini. Pada kesempatan kali ini, kebenaran firman Tuhan akan disampaikan oleh Evangelis David Gunawan. Beliau seorang pembina JRC di GKT 3 Malang. Oleh karena itu, sebelum kita jauh memasuki ibadah ini, saya mengajak kita untuk mengambil saat teduh sejenak. Dengan iman dan rasa syukur kita mengakui bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, dan kasih karunia dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus akan menyertai ibadah ini dari awal hingga akhirnya. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Amin. Mari pada saat ini, saya mengajak kita bersama dengan orang percaya, kita mengakui pengakuan iman seturut dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom JRC, mari kita datang menyembah Dia, Yesus, penebus dan Raja kita. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku.
Jesus. Thank you for the cross. Thank you for everything you have done in our life. Sungguh besar anugerah dalam Yesus, kasih surga yang tak tertandingi, sukacita kebenaran yang bebaskan, kasih sempurna damai yang kekal. Harapanku hanyalah pada Yesus, hidupku berpaut padanya. Oh, betapa indah dan mulia bagianku karena Dia Kristus dalamku. Dalam kelam ku tak pernah sendiri, di pihakku Sang Penyelamat serta dalam kekuranganku sukacita, sebab kuasa-Nya sempurna dalamku. Ku tak takut karena Dia gembalaku, dalam lembah Dia yang pimpinku. Oh, maut dan sengsara telah dikalahkan karena Dia Kristus dalamku. Setiap nafasku ku mau serta Yesus, janji-Nya yang membuatku teguh. Setiap hari kasih-Nya pulihkan, sampai nanti ku dipanggil pulang. Harapanku hanyalah pada Yesus, kemuliaan hanya padanya. Saat usai nanti ku kan terus bernyanyi karena Dia Kristus dalamku. To this I hold, my hope is only Jesus. All the glory evermore to Him. When the race is complete, still my lips shall repeat, yet not I, but through Christ in me. When the race is complete, still my lips shall repeat, yet not I, but through Christ in me. Yet not I, but through Christ in me. Yet not I, but through Christ in me. Shalom Sobat Jasi yang terkasih dalam Tuhan. Senang sekali bisa menyapa kita lagi di dalam online service hari ini. Ko David ngajak kita semua boleh tetap bersemangat menjalani kehidupan kita. Dan hari ini
Kita akan mendengarkan firman Tuhan secara khusus berbicara tentang kebersamaan. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita memohon pertolongan Roh Kudus atas kita sekalian. Kita berdoa. Tuhan, kami datang kepadamu di dalam segala keberdosaan kami hari ini. Terima kasih untuk puji-pujian yang mengingatkan betapa agungnya Engkau, betapa mulianya Engkau. Dan di dalam kondisi seperti itu kami juga tahu bahwa betapa berdosanya kami. Oleh karena itu Tuhan, masing-masing pribadi kami mencoba datang kepadamu. Ampunilah setiap kami. Sucikan setiap kami dan layakkan kami boleh berada di tempat ini. Berada di dalam sebuah ibadah yang boleh memuji dan meninggikan Engkau. Engkau tahu Tuhan siapa kami. Pikiran kami, perkataan kami, tingkah laku kami seringkali tidak mencerminkan bagaimana kami harus hidup sebagai seorang Kristen. Oleh karena itu Tuhan, biarlah kami hari ini datang kepadamu dengan segala kehancuran hati. Pulihkan keadaan kami, ampuni kami. Sebab kami percaya bahwa hanya darah-Mu lah yang boleh menyucikan kami. Sehingga kami boleh berdiri teguh di hadapan Tuhan. Boleh mengangkat kepala kami lagi untuk boleh melayani Engkau. Bahkan juga boleh dengan satu sukacita, dengan sebuah kepercayaan diri untuk menjalani kehidupan masa muda kami. Tuhan, biarlah hari ini, dengan iman kepada Kristus kami menerima pengampunan Tuhan itu. Dan izinkan kami boleh mendengar suara Tuhan di dalam keterbatasan ini. Bantu juga hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati Tuhan bagi kami. Kiranya setiap kata-kata yang keluar dari mulut hamba-Mu adalah firman Tuhan yang boleh mengajar kami, menguatkan kami, dan memulihkan keadaan kami. Berbicara Tuhan, kami siap mendengarkan. Amin. Rekan-rekan yang terkasih dalam Tuhan, pada hari ini kita berbicara tentang bagaimana sih kita harus berimpact. Salah satu cara kita berimpact adalah hidup di dalam kebersamaan itu sendiri. Saya yakin setiap kita menyadari bahwa kita itu membutuhkan orang lain dalam hidup ini. Tetapi pertanyaannya adalah, mengapa kita memerlukan kebersamaan itu? Itu seringkali tidak terjawab. Sehingga apa yang kita lakukan dalam kehidupan kita hanya berjalan begitu saja. Kita tidak melakukan apa yang harus dilakukan dan tidak menghasilkan apa yang harus dihasilkan. Pada saat sekolah, teman-teman sekalian, saya termasuk orang yang tidak suka dengan kerja kelompok. Karena bagiku, kerja kelompok itu membuang waktu dan tidak menyenangkan, bahkan sangat menyiksa. Ketika janjian kerja kelompok, teman sekalian, seringkali yang kerja cuma satu orang, yang lain yang hadir dalam janjian itu cuma ikut nimbrung, main, makan, tidur, lakukan hal-hal nggak jelas. Nah, celakanya lagi ketika presentasi, orang itu lagi yang presentasi, dia yang kerja, dia yang siapin bahan, dia yang presentasi. Lebih parahnya lagi, guru hanya menilai kekompakannya, bukan hasil kerjanya. Waktu ditanya satu kelompok misalnya 5 orang, apakah 5 orang itu bisa menjawab pertanyaan guru dengan baik? Apakah 5 orang itu sama-sama bisa mempresentasikan dengan baik? Kalau tidak, ada namanya nilai kekompakan. Dan seringkali nilai itu jelek banget kan? Lalu nilai itu dibagi rata dan akhirnya semua dapat jelek kadang. Sebenarnya tidak ada yang salah dengan teamwork itu. Tidak ada yang salah dengan kebersamaan itu sendiri. Karena bersama orang lain, kerja sama-sama itu artinya ada sesuatu yang alkitabiah. Bukan sesuatu yang salah. Yang menjadi salah adalah ketika kita sendiri tidak mengerti kenapa saya harus bersama-sama dengan orang lain. Yang menjadi keliru adalah kita tidak mengerti kenapa kita harus berada dalam teamwork seperti itu. Oleh sebab itu teman-teman sekalian, saya mengajak kita hari ini melihat kebersamaan itu dari perspektif Alkitab. Apa yang Alkitab katakan, apa yang Alkitab ajarkan tentang teamwork itu. Mengapa kita perlu melakukan segala sesuatu itu bersama-sama? Mengapa kita memerlukan kebersamaan? Saya mengajak kita melihat di Pengkhotbah pasal 4 ayat 7 sampai 12. Pengkhotbah pasal 4 ayat 7 sampai 12. Saya berharap teman-teman bisa membuka Alkitab seperti ini di rumah masing-masing supaya kalian bisa tandai bagian-bagian mungkin penting menurut kalian. Aku melihat lagi kesia-siaan di bawah matahari.
Ada seorang sendirian. Ia tidak mempunyai anak laki-laki atau saudara laki-laki dan tidak henti-hentinya ia berlelah-lelah. Matanya pun tidak puas dengan kekayaan. Untuk siapa aku berlelah-lelah dan menolak kesenangan? Ini pun kesia-siaan dan hal yang menyusahkan. Berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya, tetapi wahai orang yang jatuh, yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Juga kalau orang tidur berdua, mereka menjadi panas. Tetapi bagaimana seorang saja dapat menjadi panas? Dan bila mana seorang dapat dialahkan, dua orang akan dapat bertahan. Tali 3 lembar tak mudah diputuskan. Teman sekalian, Alkitab memberikan kita sebuah dasar yang sangat baik untuk memikirkan tentang kebersamaan. Kebersamaan yang sejati dihasilkan oleh pengenalan yang benar akan Allah dan diri sendiri, serta didasari oleh hati yang tulus kepada Allah dan sesama. Tanpa pengenalan akan Allah, tanpa mengenali kita ini siapa, maka teman-teman, apa yang kita usahakan bersama-sama itu hanyalah sebuah tindakan yang akan memanfaatkan orang lain. Bahkan, kebersamaan itu seolah-olah membuat orang lain tuh bekerja hanya untuk kita. Kita memanfaatkan mereka untuk ambisi kita. Dan kebersamaan itu bisa saja merusak bahkan menyiksa orang lain. Teman-teman, ada orang yang membangun kebersamaan itu tujuannya untuk membuli orang, ngebom orang, ngebom negara lain dan sebagainya, menghasilkan kebencian-kebencian. Kita hari ini melihat di medsos itu begitu mengerikan, teman sekalian. Ada orang-orang, kelompok-kelompok tertentu yang sengaja memang bersama-sama membangun sebuah opini tentang orang lain. Itu sebabnya seringkali dikatakan bahwa netizen itu lebih kejam daripada iblis, ya. Oleh sebab itu, teman-teman, kebersamaan, ketika kita bekerja sama-sama, hidup bersama, semua itu harus didasarkan kepada pengenalan akan Allah dan juga mengenali diri sendiri. Lalu pengenalan itu harus disertai dengan sikap yang tulus. Nah, dalam nas yang kita baca, pengkhotbah memberitahu kita bahwa kebersamaan itu jauh lebih baik daripada kekayaan dan jabatan. Hal ini ia tunjukkan melalui pentingnya kebersamaan pada ayat 9-12 yang dikontraskan dengan ayat 7-8 dan juga dikontraskan lagi dengan ayat 13-16. Ayat 7 dikatakan bahwa pengkhotbah melihat kesia-siaan dalam hidup. Jadi ini pengkhotbah ini seorang pengamat, ya, seorang mengamat. Dia mengamati apa yang orang lain lakukan, apa yang terjadi di sekeliling dia. Dia mengatakan bahwa aku melihat kesia-siaan dalam hidup ini. Nah, di ayat sebelumnya dia melihat sebuah kesia-siaan, yaitu orang yang bekerja tapi didasarkan kepada iri hati. Dia bilang, aku melihat orang lain bekerja begitu keras, mengupayakan begitu keras, tetapi apa yang dikerjakan itu didasarkan kepada iri hati kepada orang lain. Itu kesia-siaan. Jadi teman-teman hari ini bekerja karena iri kepada orang lain, pengkhotbah bilang itu kesia-siaan. Nah, sekarang dia ada kesia-siaan yang lain. Kesia-siaan apa sih yang dilihat oleh pengkhotbah? Di ayat 8 dikatakan begini. Ada seorang yang hidupnya sendiri. Teman-teman, perlu kita ingat bahwa pengkhotbah tidak menyinggung para jomblo yang sedang menonton, ya. Jangan sampai setelah membaca teks ini kalian buru-buru cari pasangan agar tidak dikatakan sia-sia hidupnya oleh pengkhotbah, ya. Jangan sampai nanti kalian berusaha, aku nggak mau jomblo lagi biar nggak dibilang sia-sia. Lalu kalian cepat-cepat cari jodoh, berusaha cari jodoh dengan cara apapun. Jangan deh. Nanti kalian terjebak kepada kesia-siaan berikutnya, ya. Mendapat pasangan tanpa mengerti ngapain gitu. Dalam teks bahasa Indonesia masa kini, ya, teks yang lebih mudah kita baca, di ayat 8 tertulis demikian. Ada orang yang hidup sebatang kara. Jadi ini orangnya jomblo dalam istilah kita, tapi lebih parah, sebatang kara. Karena apa? Dia nggak punya anak, tanpa anak ataupun saudara. Meskipun begitu, meskipun dia seorang diri, ia bekerja keras terus-menerus dan hatinya tak pernah puas dengan hartanya. Jadi gila kerja juga dia nih, ya. Untuk siapakah? Dia mulai mikir, untuk siapakah ia memeras keringat dan menolak segala kesenangan? Ini pun sia-sia dan suatu cara hidup yang sengsara.
Sebenarnya yang menjadi penekanan pengkhotbah ini adalah seorang yang hidupnya seorang diri, dia tidak punya anak, dia tidak punya saudara, tetapi hatinya itu tidak pernah puas dengan apa yang ia usahakan. Jadi orang ini orang yang sangat kasihan. Ya, orang ini bekerja mati-matian, tetapi dia tidak bisa menikmati apa yang dia usahakan itu. Ia terus bekerja dan hatinya tidak pernah puas dengan apa yang dimiliki. Sampai dia menjadi lelah. Ia tidak mempunyai siapapun untuk berbagi. Ia tidak mempunyai keturunan yang harus ia wariskan kekayaannya. Ia tidak mempunyai apa-apa. Ia mempunyai apa-apa, tetapi dia tidak mempunyai siapa-siapa. Lalu ayat 9-12 itu, kebersamaan itu dibandingkan dengan ayat 13 dan 16 tentang seorang raja tua yang tidak memiliki siapa-siapa juga. Dia tidak memiliki siapa-siapa yang memberikan dia masukan, yang memberikan dia peringatan. Sehingga ini membuat si raja itu terjebak di dalam kebodohannya dan jabatannya pun tidak bertahan lama. Teman-teman, ada banyak hal yang diingatkan oleh pengkhotbah di bagian ini. Jika kita menjalani kehidupan kita seorang diri, kita tidak akan bisa bertahan, bahkan kita terjebak di dalam kebodohan kita. Teks ini menjadi sebuah peringatan keras juga buat saya ketika saya melayani sebagai seorang hamba Tuhan, seorang pembina. Kalau saya tidak memiliki seseorang yang menegur saya, mentor saya, maka saya jatuh di dalam kebodohan. Dan itu yang terjadi. Oleh sebab itu teman-teman, kebersamaan itu jauh lebih penting daripada kekayaan dan jabatan. Nah, pertanyaannya adalah, apa keuntungan dari kebersamaan itu? Apa keuntungan dari teamwork itu? Yang pertama, teman sekalian, kebersamaan memberikan hasil yang lebih baik. Pasal 4 ayat 9. Berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Teman-teman, teks ini seringkali dipakai untuk khotbah pernikahan. Sebenarnya ini bukan tentang pernikahan. Ya, ketika dikatakan berdua lebih baik, bukan berarti bahwa ini cowok cewek, enggak. Berdua itu gambaran puitis untuk sebuah gambaran kebersamaan yang lebih dari satu orang. Oke? Jadi, dalam konteks yang lebih gede, bukan soal pernikahan. Nah, ayat ini begitu menarik. Dikatakan bahwa berdua lebih baik daripada seorang diri yang dibandingkan dengan orang sebelumnya yang kesepian itu. Untuk apa? Untuk menerima, untuk menghasilkan upah yang baik. Teman-teman, garis bawahi upah yang baik. Di situ tidak dikatakan bahwa upah yang banyak. Lalu, mereka akan menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Teman-teman, mari kita bandingkan ayat 9 dan 8 ini. Orang yang bekerja sendirian bisa kaya nggak? Pasti bisa. Bahkan orang yang kerja sendirian juga bisa lebih kaya dari orang yang bekerja sama-sama. Buktinya, kalau waktu misalnya kita lagi sekolah, kita kerja sendirian, tugas pribadi, mungkin hasil nilai kita lebih bagus. Ketika kita bekerja bareng-bareng sama teman-teman, nilai kita dibagi rata, jadi jelek kan? Bisa jadi juga begitu. Di dalam pekerjaan, di dalam kehidupan kita sehari-hari, seorang diri juga bisa menghasilkan upah yang lebih banyak loh. Jadi, teks ini tidak berbicara soal upah yang banyak. Bukan soal kekayaan yang banyak. Tetapi upah yang baik. Apa artinya teman-teman sekalian? Ketika kita bersama-sama mengusahakan sesuatu, ada nilai plus dari kebersamaan itu. Ada nilai plus dari upah yang kita terima itu. Apa itu? Itu kebersamaan itu sendiri. Kita bisa merasakan suka dengan teman-teman lain, kita juga merasakan duka dengan tim kita. Bandingkan dengan orang tadi kerja sendirian untuk menjadi kaya. Dia tidak mempunyai arti apa-apa di dalam perjalanan menjadi kaya itu. Dia tetap merasakan kesepian meskipun dia bisa kaya. Nah, teks ini berbicara apa? Ketika kita bersama-sama, kita akan memperoleh hasil yang lebih baik. Hasil yang baik, upah yang baik, itu semua diukur dari apa? Kebersamaan itu sendiri. Karena pada kenyataannya teman-teman, baik orang kerja sendiri, orang kerja rame-rame pun susahnya sama kok. Nah, itu sebabnya mari kita memikirkan kembali soal kebersamaan itu. Saya adalah seorang yang seringkali melakukan perjalanan jauh. Saya seringkali nyetir gitu ya. Saya seringkali pergi bersama-sama. Kadang sendirian, kadang rame-rame. Satu kali teman sekalian ketika rapat
untuk membuat sebuah acara camp remaja di Banyuwangi, saya pergi rapat dengan naik motor sendiri. Menempuh perjalanan 7 jam. Tahu apa yang dirasakan? Kesepian selama perjalanan itu. Saya bisa sampai di Banyuwangi dengan baik, dengan selamat. Tetapi sepanjang perjalanan itu terasa kosong. Cuma mendengar musik, naik motor begitu lama. Beda cerita ketika setelah camp itu diadakan, lalu saya pergi lagi ke sana bersama dengan beberapa teman dalam satu mobil. Wah, itu perjalanan itu menjadi berbeda. Kebersamaan itu menjadi lebih menyenangkan. Ada upah di situ. Apa itu? Kita bisa bercerita, ada suka, ada duka, apa yang kau alami di camp itu, apa yang kau hasilkan, apa yang bisa kamu lakukan, berkat apa. Waduh, banyak hal. Itu adalah upah sebenarnya. Nah, oleh sebab itu teman-teman sekalian, sebenarnya teamwork itu ketika kita bekerja sama-sama, bertujuan memang memperoleh hasil yang baik, bukan meringankan beban. Ya, jangan salah paham. Seringkali kalau kita membentuk sebuah kepengurusan untuk membuat sesuatu, orang lain berpikir bahwa semakin banyak orang maka bebannya semakin ringan. Salah sebenarnya. Harusnya semakin banyak orang terlibat maka kita harus memikirkan hasil apa yang kita capai. Beban itu bisa tetap sama beratnya. Oleh sebab itu, kata tim itu merupakan kalau kita jabarkan adalah together everyone achieve more. Masing-masing orang mendapatkan sesuatu, memperoleh sesuatu lebih gitu. Bahkan ada juga menjabarkan gini, tim adalah together everyone accomplish more. Menyelesaikan lebih banyak. Sehingga kita berada di dalam tim. Saya paham teman-teman ketika kita bekerja sama orang lain itu tidak menyenangkan. Ada gesekan, ada hal yang tidak nyaman, kadang kita harus merendahkan diri kita, kadang kita juga harus berusaha menonjolkan diri. Tapi mari bersama-sama lihatlah apa yang ingin kita capai bersama. Ya. Di dalam 1 Korintus 3 ayat 6 memberitahu kita tentang kisah Paulus dan Apolos ketika jemaat ribut di situ ya, siapa yang lebih better. Paulus berkata, aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Itulah tim. Masing-masing mengerjakan bagiannya masing-masing dengan beban yang sama, bukan beban itu makin ringan, dengan beban yang sama, tetapi untuk menghasilkan sesuatu yang lebih besar. Nah, Amsal 27 ayat 17 mengatakan bahwa besi menajamkan besi. Orang menajamkan sesamanya. Itu sebabnya teman-teman, jikalau kita mau menjadi seorang yang level up, menjadi seseorang yang lebih baik dari hari ke hari, kita membutuhkan orang lain yang menajamkan kita. Nah, hari ini saya ingin memberikan sebuah tips buat kita. Bagaimana sih kita membangun sebuah tim yang kuat, tim yang solid, sehingga betul-betul apa yang kita capai itu tercapai. Dikatakan gini, ada 7 tipe personality yang harus ada di dalam sebuah tim. 7 tipe personality. Yang pertama, seorang yang visioner. Ya, biasanya seorang pemimpin, dia melihat dulu apa yang nggak dilihat orang lain. Seorang visioner. Yang kedua, dalam sebuah tim membutuhkan seorang strategis. Strategis ya, seorang yang membantu visioner ini mengimplementasikan step by stepnya bagaimana untuk mencapai visi itu. Lalu yang ketiga, seorang komunikator, seorang yang pandai berbicara dengan orang lain, menyatukan tim, bahkan juga berbicara dengan orang lain. Ada the analyst, ya, seorang yang sangat jeli melihat kemungkinan-kemungkinan yang ada, apa yang harus dicapai. Lalu kita membutuhkan seorang administrator, seorang yang rajin memastikan semua orang berada progres yang sama. Lalu kita membutuhkan the worker bee, ya. Seorang yang gak banyak nanya, tapi dia kerjain apa yang diberitahu sampai beres. Yang terakhir, dalam sebuah tim butuh seorang yang seorang inovator, ya. Seorang yang mungkin dia agak pesimis juga, tapi dia mempertanyakan segala sesuatu, apakah yang kita kerjakan sekarang itu sesuatu yang sudah baik? Nah, orang-orang seperti itu kita butuhkan. 7 personality itu. Maka teman-teman, mari identifikasi diri kita tuh seperti apa. Supaya kita bisa bisa melakukan apa yang harus dilakukan, menghasilkan apa yang harus kita hasilkan. Sehingga kehadiran kita menjadi berkat bagi orang lain. Keuntungan kedua dari kebersamaan itu, yaitu kebersamaan memberikan kita pertolongan tepat waktu. Pengkhotbah 4 ayat 10-11 berbunyi demikian. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya. Tetapi why? Teman-teman, ini bukan salah cetak ya. W-A-I-Y. Saya berpikir bahwa ini wahai. Ternyata bukan ya. Why itu ada artinya. Why itu adalah kata
seru ya, kata seru untuk menyatakan terkejut, heran gitu. Why orang yang terjatuh, yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Jadi ingin dikatakan celakalah kalau orang yang terjatuh, nggak punya orang lain mengangkatnya. Ayat 11. Juga kalau orang tidur berdua, mereka menjadi panas. Tetapi bagaimana seorang saja dapat menjadi panas? Nah, teman-teman, kita harus lihat konteks ini di dalam perjalanan kuno. Dulu ada mereka ketika melakukan sebuah perjalanan bisnis, mereka selalu berjalan jauh. Dan di dalam perjalanan itu, teman-teman sekalian, banyak sekali rintangan, baik penyamun, binatang buas, mungkin cuaca yang ekstrim. Dan kita harus membayangkan bahwa pada zaman dulu selalu ada jebakan-jebakan, lubang-lubang dibuat untuk binatang-binatang liar, untuk menangkap binatang-binatang. Nah, seandainya apa kata pengkhotbah, kamu jalan sendirian dalam perjalanan bisnis itu, lalu kamu terjebak di dalam lubang yang dalam itu, kamu pasti akan mati di situ. Tidak ada orang lain yang bisa dimintai pertolongan. Begitu juga dengan kalau kita melakukan perjalanan jauh, ternyata kita belum sampai di tempat tujuan, lalu sehingga harus bermalam di tengah jalan. Seringkali teman sekalian, ini adalah konteks Timur Tengah, siang itu begitu panas, malam itu begitu dingin. Maka kita membutuhkan orang lain untuk menghangatkan kita. Nah, sudah hal yang biasa teman-teman sekalian, kalau menempuh suatu perjalanan panjang, dingin, orang yang menempuh perjalanan itu, dia membutuhkan orang lain untuk saling menghangatkan, tidur dempet-dempetan, gitu ya, pelukan, supaya hawa tubuh yang panas ini juga bisa saling menghangatkan. Jadi teman-teman jangan baca ini dalam konteks hari ini, jijik ya, gay ya, wah enggak, itu beda cerita ya. Pengkhotbah yang mengatakan bahwa ketika kita bersama orang lain, kita memperoleh pertolongan yang sesuai yang kita harapkan, tepat pada waktunya, teman sekalian. Sehingga kita harus mengerti bahwa terjatuh itu dalam sebuah perjalanan itu hal yang biasa. Tapi itu nggak biasa kalau kita udah jatuh nggak bangun lagi. Di dalam perjalanan hidup kita juga demikian, teman sekalian. Kita membutuhkan banyak orang yang menolong kita, memberikan pertolongan tepat waktu. Saya ingat betul ketika pemuda beberapa waktu lalu, sebelum pandemi, kita pernah jalan bersama-sama ke satu tempat namanya Buduk Asu di Lawang. Jalannya itu sulit. Jalannya itu dipenuhi batu-batu tajam. Sebagian besar kita udah nyerah di tengah jalan. Karena apa? Sakit kaki itu. Bahkan terasa bahwa ketika kita memakai sepatu yang tebal itu pun kaki kita kayak seperti dipijit-pijit. Sakit sekali. Namun teman sekalian, di dalam perjalanan yang sulit itu, selalu ada orang-orang yang berjalan katakan, ayo semangat, ayo tak tunggui, ayo kita jalan bareng. Saya gambarkan itu perjalanan hidup kita, teman sekalian. Hidup kita itu terlalu banyak batu-batu tajam yang membuat kita ingin menyerah di tengah jalan. Kita membutuhkan orang lain untuk menyeret kita. Kita membutuhkan orang lain untuk mendorong kita. Kita membutuhkan orang lain untuk menarik kita. Ibrani 10 ayat 24-25 mengatakan demikian. Dan marilah kita saling memperhatikan, supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Kita sudah berada di posisi akhir zaman kehidupan kita. Kita tidak suka lagi beribadah. Kita mulai menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Kita tidak suka lagi hal-hal yang sifatnya rohani. Kita juga tidak suka lagi namanya kebersamaan. Dan tahukah teman-teman sekalian, itu semua membuat kita itu semakin jauh dari Tuhan. Itu sebabnya kita perlu sih untuk saya memperhatikan, saya mendorong di dalam kasih. Supaya apa? Kita tetap bersama-sama di dalam iman. Teman sekalian, saya ingat betul bahwa di dalam kehidupan saya, entah berapa kali saya ingin melarikan diri dari panggilan ini. Di dalam doa pribadi saya kepada Tuhan, saya seringkali berkata bahwa Tuhan, saya tidak mau lagi jadi hamba Tuhan. Bahkan sejak kuliah, saya tidak mau lagi menjadi seorang mahasiswa teologi, karena sulit. Saya melihat teman-teman saya kadang melarikan diri, ya, bawa koper pulang, manjat pagar, itu terjadi teman sekalian. Saya juga seringkali ingin melakukan hal itu, bahkan sampai hari ini. Ketika tantangan hidup begitu banyak, saya pengen berkata kepada Tuhan bahwa Tuhan, cukup, finish. Tapi selalu ada orang lain Tuhan hadirkan kepada saya. Jangan berhenti. Jangan berhenti.
Saya bilang, saya sudah tidak punya kekuatan. Saya sudah tidak berdaya. Tapi orang-orang itu Tuhan hadirkan untuk menarik saya. Ayolah, kita jalani. Ayolah, jalani. Saudaraku yang terkasih Tuhan, kita membutuhkan pribadi yang menantang kita, men-challenge kita. Kita membutuhkan orang yang mengimplementasikan ide kita. Kita juga membutuhkan orang yang membuat kita terus berkembang, expand diri kita, serta mengkritik ide dan diri kita. Kita membutuhkan orang-orang seperti itu. Karena orang-orang itulah yang membuat kita terus bisa melewati hari demi hari. Yang bisa terus menjalani kehidupan ini. Jika engkau memiliki banyak teman-teman yang hanya diam dengan apa yang kau alami, juga tidak berkata apapun, selalu memuji dirimu, saya pikir kamu harus mencari teman yang baru. Yang berani berkata kepadamu. Yang berani men-challenge dirimu. Yang berani bertentangan dengan idemu. Supaya apa? Supaya engkau terus level up. Maka yang ketiga, yang terakhir teman-teman. Keuntungan dari kebersamaan itu adalah akan memberikan kita perlindungan. Di ayat 12 dikatakan demikian. Dan bila mana seorang dapat dialahkan, 2 orang akan dapat bertahan. Tali 3 lembar tak mudah diputuskan. Konteks ini dalam ayat 12 ini tentang seseorang yang berada di sebuah ancaman. Mungkin juga perkelahian. Dialahkan itu artinya dikalahkan ya, atau tewas. Ketika dalam perjalanan ini kita memperoleh satu tantangan teman sekalian. Kita mempunyai orang yang siap melindungi kita. Saya yakin bahwa dalam perjalanan hidup kita, seringkali orang akan menilai dengan apa yang kita lakukan. Akan berkata-kata tentang apa yang kita lakukan. Ada banyak orang berbicara tentang negatifnya seseorang daripada positifnya seseorang. Mari kita refleksi diri kita. Ketika kita berbicara tentang seseorang, apa yang kita bicarakan tentang dia? Sangat sulit muncul perkataan positif dari mulut kita tentang orang itu. Nah, itu sebabnya kita membutuhkan orang yang mengerti kita. Ketika dalam posisi itu, orang yang melindungi kita, orang yang berani memberikan jawaban yang benar tentang kita. Teman sekalian, di dalam Keluaran 17 ada sebuah kisah yang menarik. Keluaran 17 ayat 11 sampai 12. Di situ tentang kisah Yosua, Musa pergi berperang melawan orang Amalek. Ya, Yosua pergi ke medan perang, lalu Musa bersama Harun dan Hur naik ke gunung untuk memegang tongkat Allah. Nah, dikatakan demikian, ayat 11. Dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel, tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Maka penatlah tangan Musa. Sebab itu mereka mengambil sebuah batu diletakkannya di bawahnya supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain. Sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Lalu ayat 13 dikatakan, demikianlah Yosua mengalahkan orang Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Teman-teman bisa membayangkan dalam kisah itu, ketika si Musa mengangkat tangannya, tongkat Allah itu, kalau dia turunkan tangannya, Israel kalah. Maka dia mengangkat tangannya itu begitu lama, dari pagi sampai matahari terbenam. Kemeng pastikan ya. Lalu datanglah Harun dan Hur menopang dia. Memberikan dia batu untuk duduk. Lalu satu orang menopang tangannya ini, satu orang menopang tangan yang lain. Sehingga tangannya itu terus terangkat. Sehingga Yosua bisa menang di medan perang. Teman-teman bisa membayangkan jika Musa dan Yosua tidak memiliki Harun dan Hur. Engkau bisa membayangkan jika dalam perjalanan hidup kita tidak mempunyai seorang rekan seperti Harun dan Hur yang bersedia menopang kita, yang bersedia melihat kelelahan kita, maka kita pasti akan kalah dalam perjalanan hidup ini. Ingatlah bahwa selalu ada kekuatan di dalam kebersamaan. Kita membutuhkan orang lain menopang kita. Kita membutuhkan orang lain melindungi kita. Dan kita membutuhkan orang lain untuk mencapai apa yang harus kita capai. Allah telah merancang kita itu menjadi pribadi yang membutuhkan orang lain. Kita nggak bisa hidup seorang diri. Engkau mungkin jomblo, iya. Tetapi dalam perjalanan hidup kita tidak bisa hidup seorang diri. Nah, tujuan dari kebersamaan kita, tujuan dari teamwork kita adalah memuliakan Allah. Sehingga teman sekalian, dengan kebersamaan kita menjangkau jiwa lebih banyak.
Dengan kebersamaan kita, hidup orang diubahkan. Dan komunitas kita menjadi komunitas yang berimpact. Keluarga kita pun diteguhkan. Sehingga tembok-tembok pembatas diruntuhkan. Dan terakhir nama Tuhan dimuliakan. Saya mencoba memikirkan kembali ketika kita membangun JRC, teman sekalian. Jika saya bekerja seorang di memikirkan ini, saya yakin JRC nggak ada sampai hari ini. Jika pengurus hanya duduk sendiri, masing-masing duduk sendiri, memikirkan soal JRC, juga tidak akan ada sampai hari ini. Justru di dalam kebersamaan itu, teman sekalian, masing-masing pribadi itu memunculkan apa yang bisa mereka kerjakan. Saya tidak bisa edit video. Saya tidak bisa edit sound. Saya tidak bisa bagaimana menghasilkan video yang bagus seperti ini. Saya juga tidak tahu bagaimana caranya mengatur cahaya dan sebagainya. Kita membutuhkan orang lain. Lalu masing-masing pengurus juga demikian. Ada yang memikirkan konsep, ada yang memikirkan waktu, ada yang memikirkan manajemennya, ada yang memikirkan hal-hal kecil-kecilnya, bahkan nggak terpikirkan. Kebersamaan itu untuk apa sebenarnya? Beban itu nggak berkurang, beban itu justru masing-masing kita menanggung beban yang banyak. Tapi kebersamaan ini bukan soal beban itu. Kebersamaan ini adalah untuk menghasilkan sesuatu yang memuliakan Tuhan. Itu sebabnya teman-teman, ketika kita hari ini, yang duduk hari ini, yang mendengar firman Tuhan hari ini, kamu merasa sangat sendirian. Maka keluarlah dari zona nyamanmu itu. Carilah seseorang yang men-challenge hidupmu. Carilah seseorang yang memperhatikanmu. Carilah seseorang yang mengkritikmu. Carilah seseorang yang membuat dirimu upgrade dalam segala hal. Milikilah seorang sahabat dan jadilah sahabat bagi orang lain. Puisi pepatah Afrika mengatakan, if you want to go fast, go alone. If you want to go far, go together. Jika kamu ingin berjalan dengan cepat, jalan seorang diri. Tetapi jika kamu ingin berjalan jauh, jalanlah bersama-sama. Yesus adalah sahabat bagi kita. Yesus adalah pribadi yang terus menopang kita. Teman-teman sekalian, di dalam pelayanan Tuhan Yesus, Dia selalu mengajak murid-muridnya. Bisa nggak sih Yesus lakukan semua itu seorang diri? Bisa. Kenapa Dia butuh 12 murid? Itu pertanyaan, bukan? Dia mau menolong para murid dan berimpact sampai hari ini. Itu sebabnya, mari kita jalani kehidupan ini bersama-sama. Bekerja sama-sama. Karena apa? Kebersamaan itu selalu memperoleh upah yang baik. Kebersamaan itu akan menolong kita tepat pada waktunya. Dan kebersamaan itu akan melindungi kita di dalam perjalanan sulit ini. Tuhan berkati kita semua. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan oleh karena firman-Mu. Kiranya firman Tuhan disampaikan hari ini boleh menolong kami, memberikan kami sebuah pemahaman bagaimana kami harus menjalani kehidupan kami. Khususnya di masa muda kami. Khususnya di zaman ini yang semakin hari membuat kami semakin egois. Dan seringkali kami pun terjebak di dalam hal itu. Kami ingin dipuji, kami ingin terlihat menonjol, kami ingin terlihat hebat. Tapi sebenarnya bukan itu yang Engkau inginkan. Kau menginginkan kami hidup bersama-sama, hidup dalam segala kerendahan hati, hidup di dalam saling membantu satu sama lain. Sehingga di dalam perjalanan hidup kami yang pendek ini Tuhan, kami memperoleh upah yang baik dari kebersamaan itu. Kami tidak kehilangan makna dari perjalanan kehidupan itu. Kami juga tidak kehilangan makna dari sebuah pelayanan itu. Bantu kami Tuhan untuk menjalani kehidupan kami. Bantulah kami untuk keluar dari zona nyaman kami. Bantulah kami untuk membuka diri bagi orang lain. Dan Tuhan, tuntunlah perjalanan ini. Berkati setiap kami yang sudah mendengarkan firman Tuhan. Ubahkan hidup kami. Dan Engkau terus sounding firman ini dari hari ke hari. Supaya kehidupan masa muda kami semakin hari semakin diubahkan. Dan setiap kita yang sudah beribadah hari ini, terimalah berkat Tuhan.
kiranya kasih anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dan pengorbanan dari Yesus Kristus, dan penyertaan dari Roh Kudus boleh memelihara kehidupan kita dari saat ini sampai seterusnya, sehingga kehidupan kita terus berimpact bagi banyak orang. Amin. Tuhan berkati kita semua.